Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang gak bisa kita hitung. Di setiap derap langkah dan detupan jantung kita, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa mensyukurinya. Karena kalau Allah nggak tolong kita, nggak bisa kita bersyukur. Karena terlalu banyak nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, seringkali manusia itu fokus mengejar apa yang dia tidak punya dari fasilitas dunia. Padahal fasilitas dan nikmat dunia yang dia miliki sekarang aja belum bisa dia syukuri. Dan kalau dia gagal bersyukur, itu bisa fatal di alam kuburnya dan di hari kiamat. Bahkan sebelum alam kubur dia akan sengsara di dunia. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, adabku itu sangat pedih. Tapi itulah manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72, zaluman jahula. Zalimnya luar biasa dan bodohnya tuh kebangetan. Bukannya fokus mensyukuri yang ada, malah berambisi untuk mengejar apa yang belum ada tanpa mensyukuri yang ada tersebut. Dan seringkali dihalalkanlah segala cara. Kalau nggak pakai atau kalau nggak menghalalkan segala cara aja, kita akan kerepotan dalam mensyukurinya. Ini dihalalkanlah segala cara, tambah ribet lagi. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bukankah lebih bijak kalau kita fokus dalam bersyukur dulu, lalu kita yakini firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kan enak kan? Yang nambahin langsung Allah tabaraka wa ta'ala. Maka marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah tambah nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana hendaknya kita minta tolong sama Allah agar Allah kasih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan dan manfaatkan di dunia dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sebatas teori, sebatas hafalan, sebatas pemahaman. Walaupun semua itu penting, teori itu penting, hafalan itu penting, pemahaman itu penting. Tapi kalau hanya sekedar hafalan dan pemahaman tanpa dimanfaatkan, maka ilmu itu bisa jadi bumerang bagi kita. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu penolong dan syafaat bagi engkau
atau bisa jadi bumerang yang akan menikam engkau. Oleh karena itu mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan itu nasihat dari para ulama seperti Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kan beliau mewasiatkan, salah satu ulama Syafi'iyah ini rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa orang yang belajar itu tuh harus sering-sering meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wah, ini yang harus kita tanamkan terus. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadatin kita, jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah, nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan jaga semangat kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu marilah kita ucapkan dan sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis A'idh bin Amr radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang isinya adalah dialog. Kita akan masuk, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Hasan Al-Basri. Mari kita masuk ke hadis ini, hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita tahu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala diberikan taufik oleh Allah untuk mencantumkan atau masukkan hadis-hadis yang sangat penting dan tepat dalam setiap babnya. Dan dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Mari kita bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Ana A'idha bin Amr Amrin radhiyallahu ta'ala an, bahwa A'idh bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu itu mendatangi Ubaidullah bin Ziyad. Nah, sekilas info buat kita semua bahwa Ubaidullah bin Ziyad ini penguasa Irak. Di masa Yazid bin Muawiyah. Beliau pernah jadi wali Al-Basrah, gubernurnya Basrah, dan juga pernah gubernur Khurasan. Dan beliau anak dari siapa? Masya Allah, pintar, Ziyad, karena namanya Ubaidullah bin Ziyad. Nggak mungkin Asep, karena kalau Asep Ubaidullah bin Asep. Ya, Ziyad bin siapa maksud saya? Ziyad bin Abi. Lu beneran, serius? Ziyad bin Abi ma'ruf. Nah, hadirin Allah muliakan, Ubaidullah bin Ziyad ini dikenal sebagai
penguasa yang keras kepada warganya, nggak lemah lembut. Dan punya sifat ngeninggi gitulah hadirin. Nggak sifat ngeninggi. Dan itu ma'ruf, diketahui. Jadi orangnya tuh keras, qasiyah, syadid. Dan ini kayak bapaknya, Ziyad bin Abi, seperti ayahnya. Nah hadirin Allah muliakan, datanglah A'idh bin Amr ke sosok seperti ini. Jadi penguasa yang keras, yang tidak menyikapi warga atau rakyatnya dengan lemah lembut dan bersikap baik. Lalu begitu beliau masuk, beliau mendatangi Ubaidillah bin Ziyad dalam rangka menasehati. Apa yang disampaikan oleh A'idh bin Amr, simak baik-baik. Kata beliau, "Ai bunai, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarrar ri'a al-hutamah." Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna syarrar ri'a al-hutamah." Bahwa seburuk-buruk ar-ri'a, pengembala, ar-ri'a itu jamak dari ra'i. Jadi seburuk-buruk pengembala itu adalah al-hutamah, yaitu orang yang tidak berbelas kasih pada gembalaannya. Hutamah itu yang keras sama gembalaannya, yang nggak lemah lembut sama gembalaannya. Hutamah kan dari kata al-hatam, secara bahasa hatam itu kasar, yang mematahkan. Dan hutamah dalam Al-Quran bisa menjadi nama dari neraka kan. Wa ma adraka mal hutamah. Jadi nama dari Jahannam atau pintu neraka, hutamah. Karena secara bahasa hutamah itu bisa berarti asyadida minan niran, al-hutamah. Jadi api yang sangat panas itu hutamah secara bahasa. Api yang sangat
panas. Gitu loh. Makanya penggembala yang hutomah itu artinya penggembala itu yang suasana itu panas terus gitu loh. Kalau dia megang tuh kegembalanya itu kepanasan. Nah itu. Kalau dia yang gembala bahwa gembala-gembalanya itu kepanasan, maksudnya karena keras, karena tidak lemah lembut dan seterusnya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka engkau jangan sekali-kali seperti mereka. Jangan sekali-kali seperti penggembala yang seperti itu. Masya Allah ya. Lihat sahabat Nabi SAW. Lihat bagaimana ketegasan itu berbalut dengan kelembutan. Lembut loh ini, tapi tegas. Beliau datang ke Waliul Basrah, Gubernur Basrah Ubaidullah bin Ziyad. Tapi datang tuh bukan untuk basa-basi atau hal lain, atau minta kekuasaan, enggak. Datang untuk memberikan nasihat dan tulus. Kata para ulama, sebagian ulama menjelaskan hadis ini, Ubaidullah bin Ziyad itu ingin kebaikan buat A'id bin Amr itu ingin kebaikan buat Ubaidullah bin Ziyad. Sayang nih, kan itu nasihat itu kan keikhlasan, ketulusan, ingin yang terbaik buat orang lain. Itu yang dimiliki oleh A'id bin Amr. Ingin menasihati. Dan itu terlihat dengan kata dan diksi yang dipilih oleh A'id bin Amr. Bahkan kata beliau, lihat bagaimana, coba lihat bahasa Arabnya, bagaimana beliau memilih kata panggil, bukan nada panggil ya, nada panggil ringtone nanti, tapi kata panggil, ai bunai, gitu loh. Lihat itu, ai bunai. Ai bunai itu kata panggil yang sangat lembut, hadirin. Ai bunai. Ai itu lembut gitu loh. Lalu bunai itu juga Masya Allah, wahai anakku, bayangkan, wahai anakku. Beliau nggak mengatakan karena Ubaidillah bin Ziyad ini keras, kasar, segala macam, siapa yang mau punya anak kayak dia? Kan mungkin kita ngomongnya gitu ya, enggak deh, gue nggak ridho nih, enggak. Ai bunai, wahai anakku. Oh, itu berkelas, hadirin. Karena memang bicara sama pemimpin itu harus lemah lembut. Jangankan bicara sama pemimpin, bicara sama temen aja harus lemah lembut. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu yang maha lembut dan suka kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Maka rifqu fi syai' illa zana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wa man nuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut. Ngomong sama sepantar aja harus lemah lembut. Ngomong sama junior yang lebih muda, yang di bawah kita, lemah lembut. Apalagi bicara sama pemimpin. Tapi tetap tegas. Dan beliau menunjukkan, beliau tidak takut. Makanya bahasa yang beliau pilih, ya bunai, itu kata sebagian ulama,
Ini menjelaskan an adami khaufi a'id wala rahbatihi. Jadi adami khauf dan adamu rahbah. Rahbah. Jadi menunjukkan bahwa A'id bin Amr ketika bicara dengan wali Basrah pada saat itu dan terkenal keras, kasar dan lain sebagainya, beliau nggak takut. Ini menunjukkan lembut bukan berarti takut, hadirin. Lembut bukan berarti takut. Sebagaimana kata-kata kasar bukan berarti berani. Betapa banyak kata-kata kasar di sosial media ketika bertemu berbeda dengan kata-kata yang digunakan di sebuah laman misalnya. Jadi, ai bunai, wahai anakku, sangat menarik, sangat menarik. Ini kelembutan yang diperlihatkan oleh sahabat Nabi SAW, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi SAW. Dan orang mungkin berpikir ketika menggunakan awalan wahai anakku ini mungkin mau menjilat atau segala macam. Ternyata enggak. Beliau tegas. Seburuk-buruk pengembala itu al-hutamah. Seburuk-buruk pengembala itu al-hutamah, yang membuat suasana jadi panas gitu loh. Hutamah kan gitu. Syadidatu minan niran, panas. Jadi seburuk-buruk pengembala membuat suasana panas. Kenapa? Karena keras, kasar, zalim. Dan tidak menyayangi. Jadi suasana panas terus gitu. Kasar gitu loh. Orangnya tuh dikasarin segala macam. Dan itu yang menjadi PR-nya Ubaidillah bin Ziyad. Gitu. Lalu berikutnya, setelah mengatakan demikian, apa kata A'id? Fa iyyaka an takuna minhum. Maka kamu jangan seperti mereka ya, gitu loh. Kalau bahasa kita kan anak nih. Nah, sebaik-baik pengembala itu yang membuat suasana panas. Kamu jangan seperti mereka. Lembut gak sih? Lembut sekali. Beliau nggak mengatakan kamu tuh ya kasar sama masyarakat, nggak bilang begitu. Kamu ini tuh seburuk-buruk pemimpin, nggak bilang gitu. Nggak bilang demikian. Seburuk-buruk pengembala itu yang buat suasana panas, yang kasar, yang zalim, jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Ini sahabat loh. Dan sahabat adalah punya makanah, punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat. Ketegasan berbalut dengan kelembutan. Ternyata tegas itu nggak harus kasar, hadirin. Tegas itu nggak harus dengan kekerasan. Walaupun keras nggak 100% salah ya. Ada beberapa kondisi di mana seseorang tuh harus menunjukkan sikap dan lain sebagainya. Atau keras dalam memegang prinsip. Tapi ini contoh yang sangat menarik.
Apa respon Ubaidillah bin Ziyad, hadirin? Apakah Ubaidillah bin Ziyad mengatakan jazakumullah khairan? Enggak. Enggak bilang jazakumullah khairan. Barakallahu fikum? Enggak juga. Kata Ubaidillah bin Ziyad, dia menunjukkan wataknya, ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah, karena sesungguhnya engkau itu termasuk apa tuh anta? Anta tahu sih di terjemahan? Anta beranta. Oke. Hadirin Allah muliakan, kan ijlis, duduklah, karena sesungguhnya engkau termasuk nukhalah. Apa artinya nukhalah? Nukhalah itu artinya, sebagaimana jelaskan Imam Nawawi, engkau tuh bukan dari golongan sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat yang senior, bukan termasuk ulamanya sahabat. Engkau bukan sahabat di level-level yang tinggi. Engkau itu juniornya sahabat. Jadi engkau tuh bukan sahabat senior. Engkau tuh bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Engkau tuh sigar as-sahabah. Masya Allah, digituin tuh sahabat Nabi SAW. Antum kan junior. Bayangkan. Ziyad, Ubaidillah kan, subhanallah, sahabat Nabi digituin. Sahabat Nabi digituin. Udah nggak basa-basi lagi. Ya makasih banyak. Tolong tolong arahkan saya terus ya. Tapi di belakang dicuekin, kan nggak begitu. Nggak demikian. Padahal kita tahu bersama-sama beliau adalah sosok yang ikut Bai'atur Ridwan dan ikut berjuang bersama Nabi SAW. Dan wajah beliau sudah berlumuran darah karena bersama dan memperjuangkan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan orang sembarangan, dan terkenal dengan kedermawanannya, kebaikannya. Sosok yang nggak pernah ganggu orang dan berusaha untuk tidak ganggu orang. Antum kan cuma junior doang. Oh, Masya Allah. Jadi begitu sikapnya, dan itu dicatat sejarah, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Kesombongan, keangkuhan, nggak mau terima kebenaran, itulah. Padahal yang menyampaikan sahabat Nabi SAW. Jadi kalau sahabat aja digituin, apalagi yang lain.
Lalu apa jawaban dari A'id? A'id radhiyallahu ta'ala menjawab dengan penuh ketenangan, kelembutan, dan tidak ada rasa takut. Wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Apakah di tengah-tengah para sahabat ada istilah golongan yang junior dan diabaikan atau yang nggak punya kedudukan apa-apa? Sesungguhnya nukhala itu, yang junior-junior itu ada pada orang-orang yang datang setelah para sahabat atau yang bukan sahabat Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang nukhala itu bukan saya, antum, gitu maksudnya. yang nukhala itu bukan saya, tapi Anda, gitu. Anda kan gak pernah ketemu Nabi SAW, gak pernah merasakan nikmatnya bersama Nabi SAW, dan sebagainya. Lihat kan, lihat saking tinggi dan lembutnya bahasa beliau aja, kita aja nggak paham gitu loh. Maksudnya apa sih Pak Ustaz? Nggak paham tuh, gitu loh. Makanya kita nggak pantas jadi penguasa, belum paham bahasa-bahasa tinggi kayak begitu. Kalau mereka tuh ngerti, wah, gue ditembak balik nih, gitu, tahu. Skor 1-1. Jadi yang nukhala itu bukan saya, Anda, tapi pakai bahasa yang berkelas, gitu loh. Bahasa yang berkelas. Dan itulah bahasa di level tinggi kan begitu, nggak langsung nembak begitu, enggak. Jadi dijawab dengan tenang, dan para ulama ini lagi menunjukkan beliau nggak takut. Ya udah berjuang bersama Nabi SAW, pengalaman beliau udah banyak, dan sudah segala macam beliau alami. Enggak. Dan nggak marah digituin. Dan benar kan, Ubaidillah bin Ziyad dibanding Aid bin Amr kan junior, kan nggak pernah ngeliat Nabi SAW. Yang junior tuh bukan saya, antum, gitu. Yang junior tuh bukan saya, tapi Anda yang junior. Kok kebalik gitu? Tapi kalau kita kan udah ngomel-ngomel, tapi kalau Aid nggak ngomel-ngomel. Kira-kira yang junior siapa ya? Gitu. Kok kebalik? Jadi itu tadi, tegas, elegan, dan lembut. Dan itu tadi, bahasa orang-orang besar kan begitu. Makanya dalam kata beliau apa? Innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat udah paham. Tapi kalau bodoh itu digebukin baru ngerti. Oh, maksudnya digebukin nih. Ya udah digebukin duluan. Orang-orang cerdas tuh cukup dengan isyarat. Oh, maksudnya ke sini. Isyarat maksudnya ke sini. Lihat, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan bahasa yang baik, bahasa yang elegan, langsung ketemu. Dan ketika berhadapan langsung bicara. Dan bicara juga nggak nembak, walaupun pada akhirnya ditembak gitu loh, tapi dibalikin lagi. Itu menarik hadirin.
Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dilakukan dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, dengan bijak. Walaupun tidak harus demikian sebagaimana yang berapa kali kita sampaikan, tapi lihat maslahat mudarat. Hikmah itu wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu di tempatnya. Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Khususnya kalau ketika kita ingin menasehati orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Ini pelajaran. Pelajaran. Kan benang merahnya kan jangan pakai bahasa yang direct. Karena bahkan sesama kita aja kalau bisa jangan pakai bahasa direct. Biar lebih halus. Kalau orang tuh udah paham tanpa harus diserang langsung pakai bahasa daerah, kenapa kita harus pakai bahasa daerah? Tapi emang kalau kita ngikutin nafsu tuh pengennya ngejatuhin orang terus, itu nafsu manusia. Tapi kan kita bukan membangun itu di atas nafsu, tapi di atas an-nasihah, ketulusan, keikhlasan, dan menginginkan kebaikan bagi seseorang. Dan itu tadi nasihat, berusaha mengeratkan hubungan, berusaha menyatukan yang terputus, itu nasihat. Gunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang lembut. Dan ketika dibalikan dengan ketus atau nggak baik, sebagaimana kita lihat Ubaidah bin Ziyad, tetap aja dijawab, direspon, tapi dengan elegan lagi. Jadi dari sini hadirin kan kita lihat ya, kita kan bisa saksikan, menurut antum ini beda kelas apa enggak? Beda kelas, beda kelas dari sisi value, dari sisi nilai, dari sisi kecerdasan, dari sisi kematangan, dari sisi kedewasaan, dari emotional intelligence, dari bagaimana mengontrol emosi, beda lah. Nah itu terlihat. Kenapa demikian? Karena salah satu motif orang tuh pakai bahasa-bahasa yang kasar kelas tuh ingin terlihat menonjol, ingin ngejatuhin orang sehingga dia meninggi gitu loh. Padahal keliru. Justru cara itu membuat dia terjatuh. Orang ngelihat beda kelas ya, beda cara tanggapnya. Terlihat memang. Orang yang baik, orang yang bijak, orang yang punya akal sehat ketika membaca dialog ini mengatakan iya beda kelas antara A'id bin Amr dengan Ubaidillah bin Ziyad. Dan kita semakin ngerti, pantas A'id bin Amr itu jadi sahabat Nabi SAW, begini gayanya. Sangat matang gitu loh, tegas, nasihat disampaikan tapi nggak kasar. Dan itu kan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nih yang belajar sunnah Nabi SAW, belajar Al-Quranul Karim dan hadits Nabi SAW, ini kan harus ada perubahan dari cara bicara, harus ada perubahan dari atau dalam sikap, khususnya ketika kita berbicara dengan yang lebih tinggi dari kita, secara posisi lebih di atas, itu pemimpin. Misalnya istri bicara dengan suami, justru semakin belajar, semakin ngaji, bicara sama suaminya harus semakin beda.
Tapi kan emang aku nih ceplos-ceplos dan nyablak Pak Ustadz. Kalau untuk jadi ceplos-ceplos dan nyablak itu nggak perlu belajar. Justru kita belajar untuk merubah cara bicara. Tapi ribet, emang ribet. Emangnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang punya bahasa yang bagus tuh nggak capek apa kalau bicara gitu? Oh capek, Adin. Mikir dulu. Emangnya nggak mikir? Apa ya kata yang bagus untuk ini? Apa yang kata yang tepat untuk bicara ini? Ini diksinya udah benar atau belum? Terus. Emang harus dilatih. Tapi kok kayaknya Aid bin Amr gampang aja. Itu taufik dari Allah, lalu latihan. Dan itu dijadikan karakter. Ini kan langsung apa? Langsung gayung bersambut, langsung TikTok begitu. Irtijal, spontanitas. Bayangkan disuruh duduk, ijlis, duduk kamu. Kamu tuh bukan sahabat senior. Emangnya ada yang begitu sahabat ya? Bukannya yang junior itu setelah mereka dan bukan bagian dari mereka. Gitu. Yang junior bukan saya tapi kamu. Langsung. Nggak, tunggu. Aku lagi mikir jawabannya apa ya? Nggak bilang gitu. Bubar semuanya dah ya. Tapi ini nggak langsung. Dan dari awal konstan. Ya bunai, wahai anakku. Bayangkan. Dipanggil wahai anakku, kamu mah junior. Bayangkan gimana sih? Kan nggak nyambung ya. Wahai anakku, bapak mah junior. Berani nggak ngomong gitu? Ada seorang ayah tuh bilang, nah, wahai anak, bapak kan junior. Jangan ngomong gitu. Ya Allah, jitak. Gitu. Kalau kita, kalau sahabat, ini apa-apaan sih ini anak begini, bilang anaknya juga kan gak cocok banget gitu loh. Tapi beliau tuh bisa ngejaga emosional, bisa menjaga sikap walaupun disikapi demikian. Disuruh duduk, dibantah begitu, gak terpancing. Dan itu taufik dari Allah. Kemarin saya bicara sama salah seorang guru saya dan sangat senior, sepuh. Dan beliau lagi cerita tentang guru beliau lagi, salah satu masyayikh yang beliau tuh dekat banget. Dan beliau cerita bahwa guru beliau itu beliau hafizahullah tuh cerita nggak ada dendam, baik sama orang. Terus saya tanya kemarin tuh, menurut antum apa rahasianya Ustaz? Barakallahu fikum. Apa sih rahasianya bisa gitu? Dan beliau tuh dampingi gurunya bukan 1-2 tahun. Beliau dampingi guru beliau tuh dari guru beliau usia 36 tahun sampai meninggal. Jadi lama. Nah beliau sampaikan kuncinya Muhammad. Jadi beliau manggil saya Muhammad. Kuncinya Muhammad. Kalau udah sepuh udah taufik min Allah gitu kata beliau. Itu kuncinya itu taufik min Allah. Lihat beda ya kalau itu tuh. Emang kalau guru tuh beda. Jadi kita tuh nggak diarahkan ke makhluk dulu. Jadi guru saya tuh nggak mengatakan makanya belajar bicara, makanya ini enggak. Kuncinya taufik min Allah.
Itu taufik min Allah Muhammad, itu kata beliau. Makanya kita tuh kalau ingin bahasa yang baik, al-luju ilallah, kembali kepada Allah, minta agar Allah membetulkan lisan kita. Masih ingat doanya Nabi Musa alaihissalam, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, itu doanya. Wahlul uqdatan min lisani, ya Allah urai kejelimitan yang ada di lisanku biar lancar nih bicaranya, yafqahu qawli, agar mereka tuh paham apa yang saya sampaikan. Kita belajar komunikasi di sini, belajar komunikasi di sini, lupa minta pertolongan sama Allah. Dipikir effort itu adalah upaya yang paling maksimal. Enggak. Ada orang nggak pernah belajar bicara, jago bicaranya luar biasa, nggak pernah belajar bicara. Kita udah kursus A, kursus B, tetap nggak bisa-bisa. Ada banyak orang. Anda belajar bicara, gimana kok bisa bagus gitu? Enggak tuh. Saya nggak belajar di mana-mana. Allah kasih aja. Oleh karena itu poin penting. Minta pertolongan sama Allah. Gimana bicara dengan baik, apalagi kalau mau memberikan nasihat, mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan butuh bahasa-bahasa yang baik ya hadirin. Butuh bahasa-bahasa yang baik. Ya minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua, yang terakhir, riwayat ini menjelaskan kepada kita, sebaik apapun bahasa kita, belum tentu diterima juga hadirin. Karena hidayah taufik itu milik Allah. Jadi jangan shock gitu loh, jangan kaget. Kok bisa sih Pak Ustadz dia nggak terima nasihat kayak gitu? Ya bisa, kenapa harus nggak bisa? Apa susahnya bagi Allah? Manusia terbagus bahasanya itu Rasulullah SAW. Emangnya Abu Jahal terima? Emangnya Abu Lahab terima? Enggak. Emangnya Abdullah bin Ubay bin Salul taubat? Enggak. Siapa yang lebih bagus bicaranya dibanding Rasulullah SAW? Gitu hadirin. Terus kalau gitu ngapain kita berucap lemah lembut? Oh, kita ini berbicara lemah lembut taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, imtithalan, berusaha mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kita tuh lemah lembut karena Allah mencintai kelemah lembutan sebelum memikirkan respon seseorang. Itu dulu. Innallaha rafiqa yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah tuh yang maha lemah lembut, ar-rafiq, dan menyukai dan mencintai segala kelemah lembutan di setiap kondisi, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana sikap sebaliknya lebih maslahat. Itu beda. Tapi hukum asal itu dulu gitu loh hadirin. Makanya emang selama 13 tahun Nabi SAW pernah merubah gaya beliau, karena mengganti gaya atau mengganti cara tidak memberikan hasil yang lebih baik, bahkan bisa jadi lebih merusak. Maka terus lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut. Itu hal penting. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sangat menarik dialog dari Aid bin Amr ini radhiyallahu ta'ala an. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.